Shalom Bapak Ibu sekalian. Setiap orang punya iman. Karena firman Tuhan berkata, apabila kita punya iman sebesar biji sesawi aja, maka kita berkata kepada gunung ini pindah, gunung itu pasti akan pindah. Jadi setiap orang pasti dong pengen punya iman. Karena iman yang sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Kalau saya sih berkata kepada Tuhan, saya kepengen punya iman yang sebesar gunung dan sekokoh batu karang. Dan untuk punya iman yang demikian, maka saya bersedia untuk mengalami badai, tsunami, angin ribut, angin topan. Kenapa saya mau demikian? Sebab ketika iman saya sebesar gunung atau sekokoh batu karang, gunung itu selalu kelihatan, batu karang dan tidak bisa beranjak. Demikian pula batu karang itu kuat. Benar, iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Gunung persoalan apapun bisa pindah. Hanya saya tahu karakter saya. Dulunya saya nggak baik. Kalau iman saya sebesar biji sesawi, saya takut. Iman saya akan mati. Iman saya akan hilang. Sebab ada pembunuh-pembunuh iman. Apa yang dinamakan pembunuh iman? Pembunuh iman itu adalah ketika kita punya keraguan atau kebimbangan. Seandainya kita berdoa, sebulan gak dijawab, 2 bulan gak dijawab, setahun gak dijawab, 2 tahun gak dijawab, bahkan 5 tahun tidak dijawab, tidak ada perubahan, maka akan timbul keraguan dan kebimbangan. Dan itu salah satu alat untuk membunuh iman. Itu sebabnya saya minta iman yang sebesar gunung dan sekokoh batu karang, agar walaupun belum dijawab, saya tidak bimbang dan tidak ragu. Ada pembunuh iman yang kedua, yaitu kedagingan kita atau logika kita. Kedagingan kita bisa membunuh iman kita. Karena apa? Karena kedagingan kita ingin semuanya nyaman, ingin semuanya instan. Kedagingan kita akan kalah. Ketika kita mengalami kedagingan kita pikir, oh nggak apa-apa, nyimpang sedikit nggak apa-apa. Logika kita berkata, iya, nggak mungkin lah, Tuhan nggak bisa lah, ini nggak akan terjadi. Dan itu adalah alat membunuh iman kita. Yang ketiga, apabila kita tidak konsisten. Banyak kali orang bikin komitmen itu gampang, tetapi untuk konsisten di dalam komitmennya nggak gampang. Maka dari itu ada pembunuh-pembunuh iman ini yang akan membunuh iman saya. Karena saya tahu persis karakter saya yang tidak baik, keadaan saya yang masa lalu saya. Itu sebabnya saya minta dengan Tuhan iman yang sebesar gunung dan sekokoh batu karang. Sehingga Tuhan gak jawab doa saya juga gak apa-apa, puji Tuhan. Saya tetap beriman, gak akan goyah. Tuhan izinkan untuk itu pasti. Tuhan izinkan yang datang bukan angin topan, bukan angin biasa, tapi angin topan dan badai. Angin topan badai datang di dalam hidup saya juga tidak akan jatuh, tidak akan goyah. Sebab apa? Iman itu sekokoh batu karang, tidak bergerak, sebesar gunung. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya iman yang biasa-biasa, jangan biarkan pembunuh iman itu datang untuk membunuh imanmu. Maka engkau akan tidak beriman lagi. Kalau tidak beriman lagi, engkau akan menjadi orang yang benar-benar akan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Benar-benar engkau tidak akan bisa yakin dan percaya
Engkau punya gunung persoalan di dalam hidupmu, gunung persoalan itu tidak pindah. Engkau punya pergumulan di dalam hidupmu, maka pergumulan itu engkau sudah berpikir, aduh Tuhan gak bisa jawab pergumulan itu, engkau akan menyerah. Menyerah oleh kedagingan. Kedagingan bilang, aduh lakukan aja di luar Tuhan, gak usah Tuhan-Tuhanan, di luar Tuhan aja, semuanya lebih gampang. Saudara-saudara, kelihatannya di luar Tuhan itu gampang, tetapi di luar Tuhan itu kita tidak akan mengalami sesuatu yang membuat kita damai sejahtera dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang membuat kita mengalami sukacita dengan sungguh-sungguh dan kebahagiaan yang dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika saudara punya iman, pelihara iman itu dengan baik. Dan iman itu dilakukan, dilaksanakan di dalam perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kau hidupi iman itu di dalam hidupmu, dengan perbuatan-perbuatanmu yang benar-benar semuanya sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana imanmu itu membuahkan hasil yang baik, hasil yang nyata. Engkau akan heran dan tercengang-cengang, sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, apa yang tidak pernah didengar oleh telingamu, bahkan apa yang gak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan buat semuanya menjadi nyata di dalam hidupmu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin.